Bung, bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya itulah makna hidup. Itulah makna penting kehidupan seorang warga negara. Ya, kalau kita dihitung sebagai warga negara, tujuan paling mulia hidup kita itu bagimu negeri, jiwa raga kami. Tentang urusan agama dan lain-lain itu berada di tempat lain. Sebagai warga negara, itulah suara lagu bagimu negeri, jiwa raga kami. Top, keren. Tokoh nasional kita ingin kita kenang. Namanya Gus Dur. Gus Dur, waliullah ke-10. Anda yang terbiasa tidak percaya, silakan tidak percaya, tapi kekuatan kaum Nahdliyin memberikan penghormatan yang begitu tinggi, memang beliau waliullah. Nah, Gus Dur seorang yang berani, tapi Bung, tidak sekedar perkara berani. Beliau itu juga contoh tentang orang yang bijaksana. Berani, pintar, bijaksana. Nah, kita mengenang Gus Dur dengan cara seperti itu, dan bagaimanakah maka beliau bisa begitu. Pada suatu malam, beliau masih berumur 8 tahunan. Ada tamu di rumahnya menanyakan apakah ayahmu ada, dan Gus Dur yang masih kecil bersemangat, ada. Kasih tahu, ada Pak Samsudin Banten. Teriaklah, mamanya mendengar nama Pak Samsudin Banten. Gegap gempita, bapaknya gegap gempita. Kiai Wahid gegap gempita, Gus Dur heran, siapakah tokoh ini? Maka ibu dan bapakku begitu gegap gempita. Sesudah tamunya pulang, ringkasnya Gus Dur diberitahu oleh bapaknya, Kiai Wahid, itu namanya Tan Melaka. Gus Dur sudah tahu Tan Melaka, seorang pejuang di bawah tanah, seorang tokoh perjuangan yang hebat. Itulah Tan Melaka. Gus Dur terkenang nama itu karena pernah melihatnya. Nah, kisah yang kedua itu juga menyangkut Gus Dur, dan itu pengalaman otentik dari beliau sendiri. Ayahnya pada suatu hari mengajaknya menggenggam amplop yang besar. Amplop itu akan diserahkan kepada orang yang namanya Pak Kasimo, J. Kasimo. Jadi ada Pak Kasimo, tokoh Katolik, ada Kiai Wahid, tokoh NU, tokoh Islam, ada Tan Melaka, tokoh komunis. 3 orang ini membawa amplop besar untuk membuatkan rumah seorang tokoh Masumi namanya Pak Prawoto. Bung, ingat, tokoh Katolik, tokoh komunis, tokoh Islam. Masing-masing ini tidak setuju dengan cita-cita Pak Prawoto, cita-cita Masumi mendirikan negara Islam. Katolik takut itu berbahaya. Komunis takut berbahaya. Bagaimana NU? NU pun tidak setuju. Ngapain negara Islam? Ini aja sudah cukup. Tidak setuju, tapi tiga-tiganya mencarikan uang untuk membuatkan rumah Pak Prawoto. Bung, itu zaman besar, diisi tokoh-tokoh nasional, orang-orang besar, dan melahirkan kebesaran berpikir pada zaman itu. Wah, kita rindulah. Kok ada zaman seindah itu? Ada zaman seindah itu. Gus Dur mempunyai 2 kenangan sejak masa kecil itu tentang Tan Melaka yang beliau sendiri sudah kenang dan baru ketemu, dan baru tentang yang ini. Lalu Gus Dur menjadi besar, menjadi ketua PBNU, malah itu 3 periode
dimenangkan oleh beliau. Itu zamannya Orde Baru yang kejam. Orde Baru yang kejam ini dialami dalam satu peristiwa, namanya Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok, membuat kita kekes, takut, tak berani. Karena Amir Biki dibunuh, dan pembunuhan itu menjadi sinyal ancaman oleh tentara Republik, tentara Orde Baru yang mengerikan. Sesudah peristiwa itu, ketemulah hari Jumat pertama. Tidak ada orang yang berani berkhotbah di situ. Anak buah Amir Biki lebih tidak berani lagi. Karena pimpinannya sedang baru saja dibunuh. Pak Beni Murdani, jenderal, orang intelijen, minta tolong Gus Dur supaya Gus Dur lah yang pidato. Gus Dur siap, dan pidato lah. Bukan pidato, menjadi khatib. Di mimbar beliau berbicara. Intisarinya, perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa ditunda, tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditiadakan. Itu kewajiban, itu ajaran. Tapi saudara-saudara, ada seninya. Seninya itu perintah dalam kitab. Surat Al-Asr. Demi masa dan seterusnya. Intisarinya, berjuanglah yang hebat, berjuanglah yang berani. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan lupa kesabaran. Jangan lupa kesabaran. Kata kunci, bukan bikinan Gus Dur. Kata kunci itu dalam surat Al-Asr tadi itu. Dan Gus Dur tinggal membacakan, Gus Dur menginterpretasi, Gus Dur menemukan intisarinya dan dikhotbahkan. Dan seluruh pihak, intel-intel yang banyak, yang apa itu, yang tadinya sudah siap untuk main kekerasan, tapi Gus Dur keluar dengan solusi yang begitu beautiful, poetik. Suasana tegang seperti itu diselesaikan dengan ayat, dan ayat itu semua orang tahu. Semua kagum. Gus Dur saat itu menambah poin kekaguman publik kepadanya. Gus Dur saat itu menambahkan poin keilmuan dan kearifan dalam Islam. Ya, penting sekali kearifan. Gus Dur zaman-zaman itu seorang esais. Nulis di Tempo, koran majalah Tempo yang keren di zaman itu. Tempo zaman itu keren sekali. Ada satu lembar yang dihitamkan. Nah, itu menjadi pertanyaan publik selama 1 minggu. Seminggu kemudian Gus Dur menulis. Terbitan Tempo tanggal sekian ini. Ada bagian yang dihitamkan. Rakyat bertanya, para pembaca bertanya, berita apakah yang dihitamkan? Gus Dur jawab sendiri, Bromo Corah di Jawa Timur. Siapakah yang menyuruh menghitamkan? Bromo Corah di Jakarta. Bung, yuk bayangin, aparat keamanan, jenderal-jenderal yang mengerikan itu oleh Gus Dur dianggap begitu sepele. Bromo Corah. Di Jawa Timur ada Bromo Corah, tapi di Jakarta di birokrasi militer, birokrasinya para jenderal, ada juga Bromo Corahnya. Bung, orang yang berani ngomong seperti itu, siapakah di zaman itu? Tidak ada. Sejarah sudah membuktikan. Saya tidak menulis sejarah, saya tinggal membaca jejak sejarah. Gus Dur yang berani, dan tidak ada orang yang berani menyinggung-nyinggung. Ini tentang Bromo Corah, dan kemudian Gus Dur diundang di suatu seminar di Eropa. Mayoritas hadirin itu tokoh-tokoh filsafat. Di antaranya ada filsuf sendiri dan tokoh-tokoh ahli filsafat. Membicarakan kemacetan pembangunan dunia. Pembangunan itu macet dalam cara pandang orang-orang filsafat. Mengalami kemacetan, dehumanisasi, dan sejenisnya. Gus Dur diberi kesempatan paling akhir. Ya, paling akhir ya mentereng Gus Dur. Pidato dengan penuh keyakinan. Apa pidatonya? Inti sarinya, Bung,
solving the unsolved. Solving the unsolved. Begitu banyak persoalan sudah diakui tidak bisa terpecahkan dan Gus Dur berbicara tentang memecahkan persoalan pembangunan yang tak terpecahkan. Wah, itu keren. Menjadi gempar itu, menjadi gempar dan orang menganggap dia ini ini nabi nih. Ini nabi. Dari sebutan nabi macam gitu. Bung, tentu saja mereka tidak berbicara tentang nabi sebagaimana konsep dalam Islam yang diturunkan sendiri langsung oleh Allah. Ini nabi dalam perspektif zaman akhir. Ini nabinya para pemikir. Anggapan bahwa orang yang memiliki kelebihan dari begitu banyak orang, itulah orang yang layak disebut nabi. Dan seterusnya. Di seminar diganti tahun. Gus Dur seminar tentang Islam and the West dan tentang demokrasi. Islam and demokrasi. Keren lah. Yang hadir di Perancis itu para pendeta, tokoh gereja. Banyak mereka menyatakan kekaguman. Kita biasa mengetahui tokoh satu ini dari media, hanya dari media. Hari ini kita bisa salaman, hari ini kita berbicara langsung, berkah bagi kita. Lalu Gus Dur bicara. Segala yang menariklah, membuat orang terpesona. Tapi di bawah dalam pesona orang banyak itu Gus Dur tiba-tiba itu berhenti dan menengok ke kiri di mana saya duduk. I think it is time that we have to learn from Muhammad Sobari. Saya itu bukan pembicara. Saya bukan orang yang didaftar untuk bicara. Tapi belum membagikan itu. Tapi karena kita sedang berbicara tentang Islam and the West, Islam dan dunia Barat, Islam dengan dunia non-Islam, apa yang bisa disumbangkan? Itu agak memberi satu perspektif bagi saya. Saya kemukakan nilai-nilai Islam pada dasarnya adalah nilai yang bisa dianggap universal. Dan dunia Barat, jika sukarela, mau memetik kearifan dari nilai-nilai Islam itu untuk menjadi panduan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Artinya, itulah kesimpulan pendek yang saya buat, bahwa Islam and the West itu bukan jarak. Tidak diperlukan lagi ada a bridge untuk closening Islam and the West itu. Bridge itu ada dalam jiwa manusia dan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam cukup ada di sana. Dan selesai seminar, tapi ini tentang kenangan-kenangan yang lain di luar peristiwa itu. Bung, kalau kita harus membuat kenangan tentang Gus Dur sesuai dengan kenangan sejarah, ya banyak sekali, beribu-ribu. Tapi ingin saya tegaskan di sini, sebagai teman yang dekat dengan Gus Dur, saya salah seorang yang begitu. Yang tidak dimiliki oleh banyak orang pandai, itu ada satu. Tokoh pandai bisa menjadi tokoh dunia. Tapi Gus Dur itu bukan hanya tokoh dunia, bukannya tokoh sejarah. Gus Dur itu juga tokoh mitologis. Gus Dur juga tokoh mitologis. Dan hidupnya yang aneh, tiap saat tidur, dan nanti ketika dibangunkan beliau langsung bisa nyambung dengan pembicara lain. Di forum seminar tidur, orang lain berbicara, nanti Gus Dur nyambung. Apakah tidur di situ, Bung, artinya? Lama-lama saya tidak percaya bahwa beliau itu full tidur. Beliau itu sebagai seorang yang belakang hari nanti dikukuhkan setelah beliau wafat itu sebagai wali dan tidak ada diskusi, tidak ada keraguan tentang itu, beliau itu wali. Semenjak menjadi wali itu, Gus Dur itu suka tidur tapi sebenarnya tidak tidur. Beliau itu berzikir. Kita tidak ada yang tahu. Saya menduga saja. Beliau tidak tidur tetapi berzikir sehingga dalam seminar
apapun pembicaraannya bisa nyambung. Saya kira begitu, Bung, saudara-saudara, kewalian Gus Dur. Orang bisa mencoba menyaingi kepandaian Gus Dur, tapi watak seninya Gus Dur sukar disaingi oleh kawan-kawan kaum Nahdliyin. Kalau orang pinter-pinter Nahdliyin banyak, tapi orang pinter yang begitu hidupnya poetik itu sukar, apalagi Gus Dur sebagai teladan laku. Kalau teladan ilmu banyak orang yang bisa pintar, tapi sebagai teladan laku, orang yang sangat zuhud, orang yang dalam dunia barat disebut asketik, itu siapakah yang mau nekat menyaingi? Niscaya ya barangkali niscaya tidak ada. Saya kira kita tidak usah menyaingi. Kita menjadi diri kita masing-masing dan kagum, memberi respek, memberi rasa hormat pada Gus Dur. Bagimu negeri, jiwa raga kami, respek pada Gus Dur dan meneladani kearifan hidupnya, meneladani perjuangannya. Cukup, salam.